Welcome to Xiaomi Workshop. Kembali lagi dengan gue Bung Robin. Bung Sony. Bung Calvin. Di tahun 2020, Xiaomi Indonesia telah menghadirkan banyak banget produk-produk IoT. Nah, di 2021 tentunya kita nggak mau ketinggalan. Kita kembali lagi menghadirkan IoT produk yang pastinya nggak kalah keren. Dan ini dia 3 produk IoT terbaru dari Xiaomi Indonesia. Yang pertama kita punya Mi Router 4A Gigabit Edition, Mi Router 4C, dan Mi 360 Home Security Camera 2K. Kami tahu banyak dari sahabat Xiaomi Workshop dan yang pura-pura jadi sahabat Xiaomi Workshop masih memiliki pertanyaan seputar produk terbaru ini. Seperti Iya tuh, saya tuh kemarin udah lihat tuh banyak yang nanya tuh komen. Routernya ini bisa pakai SIM card nggak sih? Oh, Bisa. Terus si Mi Home Security Camera ini bisa dipakai di tempat gelap apa enggak? oh. Bersama saya, Bung Robin, Bung Sony. Dan Bung Calvin. kita akan cari tahu jawabannya dan membuktikan apakah produk-produk ini efektif dalam menciptakan smart ecosystem yang bekerja dengan seamless. Mari kita buktikan di Xiaomi Workshop. apa itu router, apa itu modem. Salah. Oh. Sono. Oke. Sono. Ya, apa? Nah, jadi bedanya modem sama router itu simple. Ah, Kalau modem itu adalah perangkat yang terkoneksikan ke jaringan internet. oke. Sedangkan router itu terkoneksikan dengan si modem nih. Nah, tugasnya si router adalah untuk mengkoneksikan diriku dengan dirimu. Oh yo. Maksudnya si router ini bertugas untuk mengkoneksikan ke perangkat-perangkat yang lain nih, kayak handphone kita, laptop dan lain-lain. Kayak gitu, Bung Robin. Sangat simpel banget ya penjelasannya. Iya. Gak ribet. Nah, tadi kan kita udah tahu nih bedanya modem sama router. Kira-kira kenapa sih namanya ini Mi Router 4A Gigabit Edition? Kenapa namanya Mi Router 4A Gigabit Edition? Karena kecepatan internet yang disalurkan bisa mencapai 1167 Mbps. Udah mendekatin 1 giga. Iya, itu udah setara dengan 1 giga. Dan itu terbagi dengan dual band. Ada 2,4 GHz 300 Mbps dan 5 GHz 867 Mbps. Jadi kalau di total tuh setingkat dengan 1 giga. Terus fungsinya apa sih 2,4 ini? 2,4 GHz ini mentransmisikan jarak yang lebih jauh dengan jangkauan yang lebih luas. Biasanya buat lewat-lewat dinding tuh bisa tuh. Yang Oh ya, ada- tembus-tembus ke atas Iya. ya. Ya Nah, kayak saya sih di rumahnya di lantai 3 ya, masih iya, dapat sih. iya. Sedangkan yang frekuensi 5 GHz itu bisa mengurangi gangguan dan meningkatkan koneksi. Jadi speednya jadi lebih kenceng. Oh. Gitu. Jadi high speed 1167 Mbps ini dan dual band berperan besar untuk membantu pengalaman online user menjadi lebih cepat dan lancar. Gak hanya itu aja. Router 4A ini juga dilengkapi dengan prosesor dual core yang memiliki kecepatan hingga 880 MHz. Untuk memberikan performa kuat dalam mentransmisikan data untuk memberikan pengalaman berselancar di internet yang lebih lancar. Oke. Supaya ketika kita lagi ikut meeting atau kelas online, kalian bisa terhindar dari yang namanya suara putus-putus atau latency karena koneksinya yang nggak stabil. Mantap banget. Dengan integrasi dual band tadi, user juga bisa menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz di bawah satu nama Wi-Fi. Oh, jadi satu SSID dong. Iya, Nggak perlu cukup satu kepisah-pisah aja, gitu. nggak Nggak usah terpisah. dipisah-pisah. Kadang kan suka ditanya tuh, mau connect yang mana nih? Iya, 24 24 atau 5. Iya, namanya cuma satu Wi-Fi. Jadi Karena perpisahan itu menyakitkan. iya, lebih baik jangan berpisah lah. Betul sekali. Jadi nggak bikin bingung, ada satu nama Wi-Fi-nya, penggunaan pun jadi mudah dan praktis. Betul, karena cukup satu nama bisa terkoneksi 2,4 ataupun 5 GHz. Oke, sekarang giliran Bung Robin nih. Kita dari tadi ngomong Iya, terus ya kan? Bener, gantian. Coba sekarang gantian, kita tanya. Saya mau nanya nih, soal desain perangkat Mi Router 4A ini. Oke, kalau ngomongin desainnya, Mi Router 4A memiliki tampilan minimalis dengan warna putih, ya kan? Yang cocok banget untuk ditaruh di mana saja. Mau taruh di sini bisa, mau taruh di sini bisa, Jangan. atau di sini bisa, ya kan?
Kemudian ini juga ada 4 antenanya. Kalau nggak percaya saya hitungin ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 Iya, ada antenanya 4. Siap, yang Pak Guru. dirancang khusus untuk memaksimalkan kinerja transmisi dan penyebaran koneksi internetnya juga kuat. Kuat ya, kuat. Bukan lagi. Di bagian belakangnya, teman-teman bisa lihat di bagian belakangnya ya. Ini dia. Ada beberapa port yang tersedia. Jadi ada tombol reset, kemudian ada port internet yang warna biru ini untuk input, ya. Kemudian ada 2 port output LAN dan kemudian juga ada untuk mengkoneksikan arus listriknya, AC adaptor. Buat power basically. Buat ya, power. Kalau nggak ada itu nggak Benar. nyala nanti. Nggak nyala. Betul, iya. Kalau nggak dicolok nggak nyala, say. Iya. Kan? Di bagian atas ini ada 2 indikator. Yang pertama ada indikator power, kemudian ada indikator internet. Ini ada gambar bola dunia yang di garis-garis gini ya. Jadi ketahuan ya kalau lagi nyala atau enggak dari Betul internet sekali. service providernya. Betul. Kemudian kedua indikator ini juga untuk memudahkan pengguna dalam mengecek kondisi router. Karena seperti yang Bung Calvin bilang tadi, ini mengindikasikannya supaya lebih mudah melihat, simple dan gak banyak seperti router-router pada umumnya. Cukup 2 aja lampunya. Betul. Kalau di router yang di rumah saya itu banyak banget lampunya. Oh, Bingung banyak saya. Kayak lampu Kadang- lalu lintas. Iya, bener. Kedip dari ujung ke ujung ya kan. Di bagian bawah kalau kalian bisa lihat ya, Bung Calvin dan Bung Sony, ini ada ventilasi. Oh, pantas bolong-bolong begitu ya? Betul, karena Gunanya apa nih? Gunanya? ventilasi ini berguna untuk melakukan supaya udaranya itu lebih cepat mengalir gitu loh. Jadi lebih dingin. Lebih dingin. Oh, biar nggak Betul. panas, biar nggak panas. Iya, kalau Keluar lebih masuk dingin gitu. berarti biar nggak panas. Oh, iya. Bener sekali Bung Sony, luar biasa. Terima kasih jawabannya. Impresif sekali saya. Impresif. Fitur ini membuat pengoperasian router menjadi lebih awet dan pemakaiannya jangka panjang. Mi Router 4A juga memiliki memori yang besar, 128 MB atau 128 MB. Gunanya buat apa? Gunanya itu untuk mendukung pengkoneksian router ke berbagai macam device. Oke, kalau kita dari tadi udah ngomongin tentang router, fungsinya apa, pasti ada pertanyaan dari bung-bung netizen. Oh, jelas. Iya. Udah komen tuh udah. Komen tuh ada, banyak banget komen. ngomong aja dari tadi kagak jelas-jelas. Bung Robin kasih tahu dong caranya gimana setup routernya. Betul, kalau nggak tahu setup itu apa artinya, itu adalah pengaturan. Oh, kirain Ya. namanya push up ya. Iya, bukan setup dan push up ya. Benar. Sit up. Oh, sit up itu, sit up. Oke, receh, tapi lucu. Maaf, Boleh kita Jok. ketawa? Maaf, Jok, bapak-bapak. Oke, setup Mi Router 4A ini juga sangat mudah. Kita akan kasih tahu langkahnya step by step, langkah demi langkah. Pertama, colokan charger yang sudah disambungkan ke router. Kedua, indikator power akan menyala berwarna kuning. Oke, langkah ketiga, masuk atau download aplikasi Mi Wi-Fi untuk setting internetnya. Ya, jangan lupa langkah keempat yaitu login ke Mi Wi-Fi. Langkah selanjutnya, Mi Wi-Fi akan mendeteksi keberadaan router. Kalau sudah terdeteksi, klik aja di bagian layar handphone kamu, lalu klik setup now. Kemudian, oke. Ada 3 pilihan setting yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Yang pertama ada router setting. Ini membuat Mi Router menjadi router utama. Lalu ada juga yang kedua, kita bisa setting sebagai wireless repeater. Ini berfungsi untuk memperkuat signal Wi-Fi. Jadi kalau sudah ada router di rumah, itu bisa dikoneksikan kembali ke si Gigabyte 4A ini. Lalu ada pengaturan yang ketiga sebagai wired repeater. Berguna sebagai extender Wi-Fi yang menggunakan kabel LAN untuk sinyal yang lebih kuat. Kemudian langkah ketujuh, pilih regionnya Indonesia. Ya, jangan lupa kamu tinggal di mana? Indonesia. Langkah ke-8, nanti akan muncul Wi-Fi dengan 2 nama, yang satunya 2,4 GHz dan satunya lagi 5 GHz. Oke. Langkah selanjutnya, tunggu sampai indikator internet di Mi Router menyala. Jika sudah, berarti Mi Router siap disambungkan ke device mana aja dan langsung bisa digunakan. Nah,
gampang banget nih ya setupnya nih Bung Robin. Tapi tadi kan ngomong-ngomong kita harus koneksi ke aplikasi tuh. Yep. Nah, kira-kira bisa dijelasin nggak sih aplikasinya itu gimana sih cara pakainya? Oh aja sih bisa, fiturnya? bisa dijelasin. Itu Mi Wi-Fi App namanya, Ya. ya kan? Silakan Bung Sudi. Wah, saya yang jadi. Oke. Mi Router ini menjadi semakin spesial dengan kehadiran Mi Wi-Fi App ini. Sahabat Xiaomi Workshop bisa dengan mudah mengakses Mi Router dari app di mana saja. Fitur-fitur yang ditawarkan sudah lengkap dan pastinya berguna. Seperti apa sih berguna? Bergunanya nih, bisa buat ngecek, upload dan download speed. Oh, udah nggak perlu lagi pakai aplikasi. Iya, speed test gitu bisa Nah, dari speed sini ya test kan. Kedua, ini penting nih buat para bunda yang di rumah ya. Yang lagi aktif anaknya, Bun. Iya, makin aktif ya bun Makin anaknya. Parental control, Oke, ini untuk apa sih? buat ngatur batas waktu akses internet. Terus bisa juga website mana aja yang bisa diakses. Juga kecepatan koneksi internet yang didapat untuk keamanan anak-anak saat berinternet. Jadi Oh, lebih aman ya bun. Betul sekali, Bun. Supaya anak-anak nggak pura-pura lagi meeting online, lagi Iya. kelas online, ternyata lagi Iya, welcome jadi- to iya, buka iya. buka yang Lain. berbahaya ya. Oke, selanjutnya bisa juga buat ngecek device info. Buat tahu device mana aja yang sedang terkoneksi. Wih, penting banget tuh. Penting dong. Banyak Iya pencuri. kan? Misalnya di wifi di router kita kelihatan, oh kita punya HP-nya 5 nih. Ya ada 5, oh ini tahu nih yang connect siapa aja gitu kan. Punya 5 yang connect 20. Iya. Iya, itu sering terjadi. Bahaya. Iya. Dan ini langsung nyambung ke fitur yang selanjutnya nih. Oh, Apa iya, tuh? apa tuh? Ada firewall di app-nya. Oh. Jadi bisa memberitahu user saat ada unknown device yang terhubung ke router. Ada impostor di router kita, Impostor, ketahuan iya. itu nanti ya kan. Ketahuan. Tadi kita udah ngomongin Mi Router for a Gigabit Edition. Tapi kan tadi nggak cuma satu, Ada dua. ada dua. Ada yang 4C. Bung Kelvin, bedanya antara 4A dan 4C itu apa? Nah, Bung Robin, biar lebih jelasnya kita tayangin di layar buat sahabat Xiaomi Workshop. Wah, ini. Oh. Kelihatan nih bedanya, jadi gampang kan ngebedainnya. Iya. Nah, mulai dari fitur-fitur pertama, mulai dari Wi-Fi speed. Oke. Mi Router 4A Gigabit Edition itu mendukung speed sampai dengan 1 giga atau 1167 Mbps. Oke. Namanya juga Gigabit Edition ya. Iya. Nah, sedangkan Mi Router 4C mendukung hingga 300 Mbps. Nah, kedua router ini namanya kan router 4A dan 4C. Jadi Ya. antenanya pasti ada. 4. Betul sekali. Nah, terus juga ada sedikit perbedaan dari RAM. 4A Gigabit Edition punya RAM yang sedikit lebih besar. Dan juga pastinya si Mi Router 4A Gigabit Edition ini mendukung dual band. Jadi nggak cuma sendiri, ada dua band. 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Dan di Mi Router 4A Gigabit Edition juga mendukung sampai dengan 64 devices. Aman berarti. Aman, device-nya di rumah ada 48. Berarti 48. yang ini nih saya milih. Ya, lebih cocok yang ini. Nggak cuma itu, Mi Router 4A Gigabit Edition juga mendukung teknologi Wi-Fi 5, generasi kelima. Dan tentunya kedua Wi-Fi ini bisa diakses melalui aplikasi Mi Wi-Fi. Nah, kurang lebih segitulah perbedaan antara Mi Router 4A Gigabit Edition dan Mi Router 4C. Lanjut. Sebenarnya kegunaan Mi Router 4A dan 4C ini kurang lebih fungsinya sama. Desainnya juga mirip ya, Sama. putih, Putih, clean, simple, putih, iya kan? iya kan? Putih. Antenanya sama-sama ada 4. Betul. Hanya aja Mi Router 4C memiliki ukuran yang sedikit lebih kecil. Mi Router 4A cocok digunakan untuk kalian yang membutuhkan koneksi internet yang lebih kuat. Oke. Misalkan kayak Bung Robin tinggalnya di rumah lantai 18 tadi ya? Iya. Atau mungkin di kantor, kita pakai di kantor yang lebih kecil gitu ya, kantor-kantor kecil. Kita pengen dapat internet yang lebih luas dan lebih kuat pastinya. Betul, karena kalau pakai kabel akan Wah, seliburan ya. Dan lebih banyak device juga yang terkoneksi Betul kan, banget. tentunya. Nah, untuk yang Mi Router 4C ini cocok banget untuk pemakaian pribadi. Nah, untuk kita nih yang di rumah untuk bekerja, untuk live streaming, misalkan kita mau nonton, main game, Kayak atau bahkan saya harus sekolah online ya sekolah kan. online lagi Masih ya. sekolah Bung Robin ya? Masih. Kelas 6. Iya.
Nah, intinya dua-duanya Mi Router 4A dan 4C ini memberikan kenyamanan dalam menggunakan internet gitu pastinya, dan bisa digunakan di skenario yang tergantung lah ya, menyesuaikan tergantung skenarionya. Saatnya Q&A. Seperti yang kita sudah tahu bahwa banyak banget bung-bung netizen yang sahabat Xiaomi Workshop, yang pura-pura sahabat Xiaomi Workshop, bahkan kompetitor yang menjadi sahabat Xiaomi Workshop. Pertanyaannya yang pertama, apakah Mi Router ini bisa pakai SIM card? Pertanyaan bagus. Hmm. Jawabannya tidak bisa. Tidak Karena bisa. router ini langsung terkonekkan dengan kabelan. Oke, seperti yang di awal tadi sudah dikasih tahu ya, bahwa ini menggunakan kabel LAN. Pertanyaan kedua, apakah bisa menggantikan router bawaan yang disediakan sama si service provider? Oh, tadi udah saya jelasin juga di Mi Wi-Fi app. Jawabannya adalah bisa. Oke. Jadi router bawaan dari service provider, internet service provider itu bisa kita ganti dengan ini. Nanti di Mi Wi-Fi app-nya tinggal dipilih aja. Jadiin dia sebagai pengganti router bawaan. Jadi yang utama. Iya, jadi yang utama. Jadi dia pengganti. Ya, kalau nggak mau hilang, ini bisa jadi routernya juga. Jadi bisa extender ya kan? Yang tadi cuma satu jadi punya dua. Biar sombong. Oh. Jadi kelihatan sama tetangga tuh kayak punya tiga ya kan? Oh. Tapi nih ngomong-ngomong soal Mi Router, tadi kan kita sempat bahas tuh bahwa Mi Router ini bisa memperluas jaringan, bisa memberikan kecepatan internet yang lebih cepat. Tapi ada tapinya, Bung Robin. Pastinya tergantung dengan kecepatan internet service provider sahabat Xiaomi Workshop. Oh ya, tentu saja. Bukan berarti kalau kalian yang beli paketnya yang 10 mega langsung jadi 1 giga. Enggak gitu ceritanya. Kalau ya. beli 10, ya boleh sih beli, Beli 10. 10, ya. Nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi tergantung. Baik lagi, Tergantung paketannya yang kita Betul. langganan ya. Iya, jadi kalau ada yang paket yang kayak home, ya gitu 10 Mbps kan ya, pakai colok sini, oh katanya bisa sampai 1 giga katanya Bung Sony, enggak gitu ya. Jaringan internet sudah aman. Nah, sekarang saatnya kita mengamankan kondisi rumah atau kantor kita. Pakai apa? Pakai apa? Mi 360 Home Security Camera 360. 2K. Iya, 360. Kayak saya nih 360 tuh muter. Bunder ya lucunya ya. Iya sih, mirip lagi putih, hitam ya kan? Iya. Tapi dia tuh punya banyak fitur loh. Oh, iya? Selain buat home security camera. Apa aja? Bisa dipakai buat alat komunikasi. Oh iya? Iya dong. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita bahas dari sisi desain. Oke. Seperti produk Xiaomi yang lain, desainnya itu clean look dan minimalis banget. Kita lihat di bagian belakang ada USB micro untuk power Oke. dan tombol reset. Oh iya, ada. Sementara di bagian depan ada slot untuk SD card yang tersembunyi di bawah kamera. Oh, ini digeser aja nggak apa-apa? Iya. Oh, ada tuh. Oke, biar lebih enak lihat fitur-fiturnya, mari kita nyalakan Mi 360 Home Security Camera 2K-nya dulu. Oke, kita udah ngomongin tentang desainnya. Sekarang kita akan ngomongin tentang gimana sih cara menginstalnya, dikoneksiin dengan handphone kita. Oke. Yang pertama, langkahnya adalah colokkan dulu si Mi Home Security Camera ini ke kabel powernya. Supaya nyala tuh. Supaya nyala. nyala. Kalau nggak dicolokin Iya, nggak nyala. ya, colok nggak nyala. Nah, itu nanti ada LED-nya. LED-nya itu akan berkedip-kedip, dip gitu. Itu tandanya dia Berwarna nyala ya? Iya, tandanya nyala. Kemudian dia akan berputar si kamera ini. Kayak saya tadi muter-muter Iya, ya. betul. Setelah muter dia akan mencari. Itu istilahnya dia mengkalibrasi. Oh. Nyari sambil ada suara AI-nya. Buka aplikasi Mi Home di handphone, lalu koneksikan handphone ke Mi Camera. Langkahnya selanjutnya nanti kan ada scan QR code ya di layar handphone kalian itu, di Mi Home-nya ada scan QR code, kemudian dekatkan ke bawah kamera. Setelah ada tulisan device online di Mi Home, aktivasi udah selesai. Gampang ya. Gampang Simpel banget. banget. Mi Camera udah siap digunakan. User atau pengguna bisa mengubah nama Mi Camera sesuai keinginannya. Dan bahkan bisa disesuaikan di mana tempat dia berada. Jadi gampang ya. Misalkan kita tulisnya CCTV kamar, Oh iya. Iya. ruang tamu gitu. Betul. Lantai Garasi. 17. Lantai 17. Buat apa? Lantai 18.
Jadi kameranya ini bisa banyak di dalam satu aplikasi Mi Home. Oh bisa banyak. Bisa. Jadi tiap kamar dipasangin satu-satu boleh ya? Boleh, jangan dipindah-pindahin capek. Iya satu Mending aja. dipasang satu, panjang satu. Nah, tadi kan kita udah sempet bahas tuh cara mengkoneksikan handphone ke security camera dengan aplikasi Mi Home. Mi Home. Nah, sekarang kita bahas lagi nih fitur-fitur yang bisa kita akses melalui aplikasi untuk mengontrol si security camera ini. Oke, yang pertama, dengan aplikasi Mi Home, kita bisa menangkap gambar 360 derajat tanpa blind spot. Semua nih berarti ya? Semua. Berarti Makanya kameranya bisa muter gitu ya? betul, kita bisa pakai Mi Home app untuk melihat 360. Makanya namanya Mi 360 Home Security Camera 2K. Oke, ini harus ditaruh di atas meja doang atau gimana? Oh, tentu tidak. Pemasangannya bisa kita pasang secara terbalik gitu. Jadi kalau misalkan ditempel kita di langit-langit betul, rumah kita gitu ya? tempel di atap gitu, di langit-langit rumah. Jadi gampang, nggak perlu harus ada tempat untuk naro. Gitu. Mantap. Dan dengan 360 ini otomatis tidak ada blind spot. Kelihatan semua tuh ya? Kelihatan semua. 360. Nah, Muter nih. si Mi Home app ini bisa mengatur arah dari kamera dengan panah atas, bawah, kiri, sama kanan. Oh, jadi di layar kita tuh ada itu ya? Iya, Kayak kita bisa kontrol tuh D-pad ya, arahnya namanya mau D-pad ya? kemana. Iya. D-pad kan, D-pad kan? Jadi kita bisa arahin mau ngeliat kemana nih kameranya. Kalau kurang geser ke kiri, tinggal dikontrol aja, nggak perlu repot-repot kita atur lewat sendiri. aplikasi ya? Ya lewat Betul, aplikasi. lewat Ya aplikasi. bayangin kalau tinggi ya kan kayak saya di lantai 18 masa gini-gini repot susah juga ya, kan? repot. Oh, betul repot. Selain itu, Mi Security Camera ini juga bisa menyimpan data lewat micro SD card. Oke. Jadi kita bisa nyimpan data video, kita simpan di SD card dan support sampai dengan 32 GB. Jadi kalau seandainya kenapa-napa tuh kita bisa lihat nih, kan disimpan tuh hasil videonya gitu. Oke, selain SD card ada cara lain nggak sih? Nah, selain dengan SD card, kita juga bisa nge-backup data melalui cloud atau juga NAS. Apa itu? Network Attached Storage. Oke. Jadi, nggak cuma pakai SD card, ada juga tuh data kita di cloud. Jadi aman ya. Aman banget. Nah, selain itu, Mi Security Camera ini juga bisa kita perbesar gambarnya atau zoom. Selain kita bisa perbesar gambarnya, kita juga bisa meng-capture gambar hasil. Oh, dari jadi Mi foto, Camera. dia Oh, jadi foto. Jadi foto ya? Jadi si Mi 360 ini nggak cuma ngerekam video doang, tapi bisa kita Capture. capture gambarnya. Kali-kali mau selfie pakai security camera. Oh iya benar. 360 dong. 360. Lebar bener selfie-nya. Oke. Nah, Bung Kelvin, nggak cuma itu saja, karena di Mi 360 ini dia ada yang namanya Handphone. Bukan. Oh, bukan. Dia ada fitur secara real time kita bisa ngobrol. Dengan Mi Home app ini kita bisa melihat langsung orang yang kita ajak berbicara di depan kameranya. Nah, lawan bicaranya juga bisa nih langsung ngomong ke kameranya. Itu karena ada fitur yang namanya two-way real time voice calling. Kalau kamu mau tahu caranya, mari kita saksikan di video berikut ini. Adit, TV-nya dimatiin ya. Sangat kuat. Android itu Tidur jam sekarang. 7, jam 11, jam 12 tuh baru mulai di Nah, kita bisa lihat kualitas gambar jernih yang dihasilkan Mi Kamera. Ya, yang pertama nih, kalau gambarnya itu hanya 1080p, ini kalian bisa lihat nih di bagian yang dilingkerin ini ya. Ini berkat teknologi 2K Super Clear Image Quality yang ada di Mi Home Security Camera sehingga menghasilkan gambar yang lebih detail. Jadi detail-detail kecil bisa kelihatan lebih gampang ya Bung Robin ya. Betul sekali. Nah, gak hanya resolusi yang lebih tinggi, tapi aperture atau bukaan lensanya itu f1,4. Otomatis gambar akan tetap terlihat lebih jelas sekalipun di ruangan yang redup. Selain fitur-fitur di main interface yang tadi, ada berbagai fitur yang bisa digunakan di kamera setting. Contohnya, sleep settings untuk mengatur waktu Mi Kamera ini on atau off. Misalnya di jam tertentu mau dimatikan. Oh, oke. Yang kedua, ada image settings, di mana kita juga bisa melengkapi data dengan menampilkan timestamp
atau waktu real time. Jadi timestamp ini akan muncul ketika kita meng-capture momen dari Mi kamera. Jadi kita tahu nih. Jadi kayak watermark gitu ya? Iya, ini kapan, tanggal berapa, jam berapa, detik berapa, ini kita ketahuan semua. Gitu. Yang ketiga, ada juga night vision setting dengan lampu inframerah 940 nanometer. Kamera ini juga bisa menampilkan gambar berwarna, walaupun di keadaan night vision ya. Juga mempunyai sensor dengan sensitivitas yang tinggi, sekalipun dalam kondisi gelap saat di malam hari. Hebatnya, di saat suasana sudah gelap, tapi masih ada sedikit sumber cahaya, gambar yang ditampilkan akan tetap berwarna. Mari kita praktekkan sekarang. Kita coba Bung Sony, karena kalau sahabat Xiaomi Workshop itu nggak ada bukti, nggak percaya. Oke lah. Kalau itu maumu. Sebelum praktekin kita butuh yang namanya alat untuk pengukurannya. Ini dia. Wah. Ada yang tahu, Bung Calvin? Nah, ini alatnya namanya light meter. Fungsinya untuk mengukur terangnya lampu atau ini nih, Banyaknya cahaya, cahaya di yang ambience, masuk. ya di lingkungan kita nih sekarang. Nah, ini ditandain dengan satuan yang namanya lux. Semakin tinggi, Semakin tinggi luxnya berarti semakin terang. terang. Ya. Oke, coba ke saya. Oh, 37, nggak cerah berarti ya. Oke, kita langsung coba aja. Kita langsung coba ya. Coba. Matikan lampunya. Seperti mati lampu. Iya, Samyang. Pedes dong. Kita coba dalam keadaan paling gelap. Nah, Ini hanya 0,20 wah, lux. ini berarti Ini di aplikasi Mi Home-nya terlihat sangat jelas dan ada warnanya. Tadinya nggak ada, Sam. Iya, tuh ada warnanya tuh tadi tuh. Tadi ada warna, kenapa nggak ada warna sekarang? kalau sedikit cahaya dia baru berwarna. Kalau Ih, matanya tuh Wah. kayak ada infrarednya. Bisa kelihatan ini. Lebih putih ya saya di sana ya. Ya, oke lanjut. Oke lanjut, sekarang di 0,2 artinya dalam keadaan benar-benar gelap tanpa cahaya ya. Ini si Mi kamera masih mampu untuk menangkap kita. ya masih kelihatan nih. Masih kelihatan. Gerak-geriknya, kalau kita lagi Gerak-geriknya. gerak, kita lagi ngapain kelihatan nih. Iya. Iya, dadah-dadah ya kan. Nggak kuat, Oke. nggak kuat. Akan Lambaikan segera tangan diselamatkan. kamera. Oh iya kayak yang gak kuat gitu. Iya. Oke. Sekarang kita akan menyalakan lampunya sehingga itu bisa mendekatin cahaya yang rendah. Nah, kita coba. Coba ya, nyalakan lampunya. Nah, Kita akan cek 75. 75 lux. Nah. Artinya Ini kurang lebih mengsimulasikan kondisi garasi kurang lebih. Jadi Oh, ada garasi rumah ya. Garasi rumah. Garasi Karena rumah. terang-terang banget ya. Bener, jadi 60 sampai 80 tuh kayak garasi rumah. Nih kalau misalnya kita mau pasang nih untuk lihat pagar depan rumah, kurang lebih kayak gini nih gambarnya Oke. nih. Masih kelihatan ya? Jelas banget. berwarna. Wah. Malah berwarna ya. Jelas banget. Jelas banget ya. Nah, kita coba di ruangan yang lebih terang sekarang. Oke, kita nyalakan lagi lampunya. Kita tes. Ada di 210 lux. Nah, 210 lux ini kira-kira kayak kamar lah ya. Agak terang gitu. Kalau tadi Lebih terang garasi dibanding garasi ya. bener, ini kamar. Kurang lebih cahaya 210 lux. Dan gimana hasil gambarnya, Bung Sony? Wow, jelas banget. Wah. Wah. Lihat di sini nih. Wah, ini Dadah, kurang lebih nih. hai. Bisa lebih terang lagi? Kita coba lagi nih. Kita coba yang lebih terang lagi. Nyalakan lampunya. Iya. Ini adalah yang paling terang. Ini dia, angkanya ada di 230 lux. Wah, ini kurang lebih kondisi dapur atau ruang tamu nih misalkan. Biasanya dapur kan harus terang tuh, Oh, biar iya kelihatan tuh kalau motong-motong. Ya biar tangan gak kepotong ya. Aduh. Lagi ngiris bawang ya. Oh iya benar. Gak ada dapur yang redup tuh gak ada sih sebenarnya. Wah, gambarnya sih bisa buat selfie nih, Bung Robin. Iya. Lihat ke situ dong, lihat ke situ Kita jangan ke lihat kamera. handphone. 1, 2, 3. Wih bener. Wih, Screen capture beneran tuh. bisa. Wow. Bisa foto kok screen capture. Di foto, Iya, foto. foto. Iya kan video bisa di capture. Sekali lagi. sekali lagi. Sekali lagi. Ada juga fitur share device.
di mana beberapa user bisa mengakses CCTV ini setelah mendownload Mi Home app. Jadi Mi Kamera tidak terbatas pada satu akses saja. Semua orang yang ada di rumah bisa melihat kondisi rumah mereka secara bersamaan di tempat mereka berada masing-masing. Oke, ini dia salah satu fitur menarik yang ada di Mi Kamera, yaitu AI Human Detection. Apa? Artificial Intelligence. Artificial Human detection berarti Intelligence, ya bisa mendeteksi manusia. ya. Yang bisa mendeteksi pergerakan orang. Jadi AI meningkatkan akurasinya dalam mendeteksi pergerakan sehingga dia bisa membedakan mana pergerakan orang, mana pergerakan hal lain yang kadang bisa menimbulkan alarm palsu. Oh, saya tahu kayak misalkan gorden Oh, gitu iya. ya kan bergoyang-goyang Atau sendiri. Angin atau serangga yang kecil-kecil Iya, gitu iya, kan. laler ya kan dikira orang atau kucing ya. Iya. Iya. Mari kita rangkum produk AIoT terbaru dari Xiaomi Indonesia. Yang pertama, ini ada Mi Router 4A Gigabit Edition. Nah, yang kedua ada Mi Router 4C. Nah, kita rangkum lagi ya. Mi Router 4A Gigabit Edition bisa mendukung dual band 2,4 GHz dan 5 GHz yang totalnya support sampai dengan 1167 Mbps atau 1 gigabit. Otomatis Mi Router 4A Gigabit Edition ini cocok untuk kita yang punya kantor, untuk mau dipasang di small kantor, ya kan, punya kosan gitu misalkan, bisa koneksi ke device yang lebih banyak. Tapi yang ini gak kalah menarik, Mi Router 4C. Dia juga bisa memberikan koneksi yang banyak juga dan mendukung speed sampai dengan 300 Mbps. Tapi ingat juga, kecepatan internetnya balik lagi ke internet. Tergantung ke paket yang Anda pilih. Betul, kembali ke internet service provider-nya lagi Betul masing-masing. sekali. Selain itu, kita udah ngomongin Mi Router, sekarang kita akan ngomongin tentang nih, Bung Sony. Ini favorit saya. Mi 360 Home Security Camera 2K. Oke, kenapa jadi favorit? Oh jelas, pertama lucu gitu bentuknya ya, mirip-mirip putih. saya, bunder-bunder putih gitu kan. 360 lagi ya? Iya, terus bisa diajak ngobrol. Selain kamera dia bisa ngobrol, bisa ngobrol, suaranya bisa nyampe. Oh iya, karena orang di real rumah, time lagi ya, kan, real secara time. langsung. Terus tadi kita udah coba juga, udah kita buktikan bahwa di kondisi yang gelap sekalipun dia masih bisa memantau kondisi di rumah kita. Selain itu, ada Mi Home App-nya. Mi Home App bisa lebih gampang juga kita. Nggak cuman ayah, bunda juga bisa loh. Jadi, apakah ketiga produk AIoT dari Xiaomi ini dapat bekerja dengan seamless untuk membuat smart ekosistem di rumah dan kantor? Sudah pasti jawabannya terkonfirmasi. Jadi, apa lagi produk yang kamu ingin kita bahas? Langsung aja komen, ketik-ketik di bawah ini. Jangan Ya. lupa yang penting apa? Subscribe. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Klik. Bagikan ke teman-teman Bagikan. kamu dan keluarga. Tolong ya, jangan berhenti di kamu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bung Sony. Kalau gitu, gue Bung Robin. Gua Bung Sony. Gue Bung Calvin. Sampai jumpa lagi di Xiaomi Workshop selanjutnya.